Shalom, mari kita siapkan hati, jiwa, pikiran kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau, ya Tuhan, atas kasih karunia-Mu, atas kasih setia-Mu, atas penyertaan-Mu kepada kami hingga hari ini. Kami rindu akan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, renungan kita hari ini 8 Desember 2022 tertulis buku Yosua pasal 8 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Demikian firman Tuhan. Jadilah pemenang. Be the winner. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Yesus Kristus. Kenapa topik renungan kita hari ini jadilah pemenang? Kenapa? Untuk menjawab, kita harus membaca Alkitab, terutama buku yang ditulis oleh Musa dan Yosua, karena nas kita hari ini terambil dari buku Yosua pasal 8. Buku yang ditulis oleh Musa antara lain Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan, dan juga buku Yosua. Dari pembacaan kami ada 4 pelajaran yang saya peroleh. Yang pertama, mendengar firman Tuhan dengan baik dan sungguh-sungguh. Yang kedua adalah melaksanakan perintah ketetapan Tuhan dengan setia. Yang ketiga, mempercayai hanya kepada Tuhan. Yang keempat, menjaga kehormatan kekudusan Tuhan. Mari kita uji pelajaran ini kepada 2 orang saja, karena pemimpin bangsa Israel itu Musa dan Yosua. Kepada Musa, mendengar firman Tuhan, sangat jelas. Karena menurut Musa, atau ditegaskan dalam buku Ulangan, Musa berbicara dengan Tuhan berhadap-hadapan. Berarti Musa sangat aktif dan giat mendengar firman Tuhan. Yang kedua, melakukan perintah Tuhan. Ini juga iya. Nah, tapi nomor 3 dan nomor 4, mempercayai hanya kepada Tuhan dan menjaga kehormatan Tuhan. Kita bisa lihat di Bilangan 20 ayat 10 dan 12. Di sana Tuhan murka sama Musa dan Harun. Kenapa? Karena Harun dan Musa tidak mempercayai Tuhan dan tidak menjaga kehormatan kekudusan Tuhan. Maka mereka kedua-duanya, Musa dan Harun, dihukum, yaitu tidak ikut menyeberang atau tidak ikut ke tanah perjanjian. Karena sewaktu bangsa Israel berada di Meriba, mereka memarahi bangsa. Mereka menuduh orang itu penjahat dan juga berkata, apakah kami harus mengetok batu untuk air keluar dari batu ini? Ini yang salah. Seharusnya kalau kita ikuti pembacaan firman Tuhan dalam buku yang ditulis oleh Musa dan Yosua, di sana ada kata-kata demi Allah yang hidup. Itu. Tapi Tuhan punya urusan tentang mereka. Nah, tentang Yosua, kita tahu Yosua adalah pengganti Musa yang memimpin bangsa Israel hingga ke tanah perjanjian. Kalau kita uji, Yosua ada sangat tekun mengikuti atau mendengar perintah Tuhan selama 40 tahun. Melakukan perintah Tuhan dengan setia. Dia hanya mempercayai Tuhan dan juga menjaga kehormatan Tuhan. Bisa kita baca dengan Bilangan 12, 13, 14. Sewaktu Yosua, salah satu yang diutus oleh Musa, memata-matai tanah perjanjian, dialah salah seorang yang meyakinkan bangsa itu bahwa Tuhan menyertai mereka, bahwa Tuhan akan menghalau musuh mereka. Sehingga karena yang lain tidak percaya atau berfokus kepada dirinya sendiri, maka Tuhan murka. Hanya
Joshua dan Kaleb lah yang bisa melewati sungai Jordan atau ke tanah perjanjian seumur mereka. Selebihnya yang lahir di padang gurun. Itulah pelajaran yang kita dapat. Nah, kalau kita perhadapkan zaman sekarang, adakah kita takut atau tawar hati? Atau kita menjadi pemenangkah selama dalam hidup kita? Ini harus kita jawab. Dan jawaban kita harus melalui pergumulan, bukan hanya di kata-kata atau konsep. Nah, zaman sekarang, dunia ini memberikan informasi yang menakutkan. Di sana sini terdengar kabar menakutkan, COVID belum selesai, ada perang, ada resesi, ada krisis energi, krisis pangan, ada PHK, ada gempa. Itu di luar kita. Di dalam kita juga pasti ada. Nah, di sini kita harus berjaga-jaga. Karena kita tahu dalam 1 Petrus 5 ayat 8, berjaga-jagalah bahwa musuh kita itu dia seperti singa mengaum. Artinya dia akan memberikan kita komentar supaya kita ikut takut. Nah, Nas hari ini berpesan kepada kita, jangan takut dan tawar hati. Kita harus menjadi pemenang. Be the winner. Kenapa? Karena segala sesuatunya, pergumulan apapun yang kita hadapi, sudah diselesaikan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kita sudah menang bersama-sama Yesus Kristus. Kita tidak punya persoalan lagi seharusnya. Maka dengan demikian, Nas hari ini berpesan kepada kita harus mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita harus melakukan perintah Tuhan dengan setia. Kita hanya percaya kepada Dia. Kita juga harus menjaga kemasyhuran kehormatan Yesus Kristus. Nah, mendengar firman Tuhan itu harus ada program, harus rutin, tidak boleh sewaktu-waktu. Kita harus program per hari dan juga membaca firman Tuhan. Karena dengan membaca firman Tuhan, dengan mendengar firman Tuhan, iman kita makin kuat, makin teguh. Sehingga segala persoalan kita diambil alih oleh Yesus. Hanya dalam perjalanan kita harus berbuat, tidak boleh menyerah, tidak boleh mundur, never stop. Harus melakukan pekerjaan kita. Pekerjaan kita ini itu acuannya adalah pekerjaan itu baik, memberikan manfaat dan berguna bagi semua orang. Dan pekerjaan kita itu hanya memuliakan Tuhan dalam Yesus Kristus. Itulah pesan hari ini. Berarti kita kembali ke topik hari ini. Jadilah pemenang bersama-sama Yesus Kristus. Kita pasti menang. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sudah mendengar firman-Mu. Tuhan berpesan kepada kami supaya kami menjadi pemenang melalui hidup kami atau menjalani hidup kami fase demi fase. Biarpun tantangan, rintangan, hambatan di depan kami sangat banyak, tetapi kami yakin dan percaya bahwa Yesus mengambil alihnya. Bapa, terpujilah Engkau, biarlah Tuhan memimpin kami dalam hidup kami, agar dari hidup kami, dari hari ke hari, iman kami semakin tumbuh dan teguh. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.